Masih di iNews Malam, pemirsa tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Muhammad Rizik Sihab dipindahkan penahanannya dari ruang tahanan Polda Metro Jaya ke ruang tahanan Barreskrim Polri. Kepada pendukungnya, Rizik Sihab berpesan pada pendukungnya agar tidak membuat kegaduhan dan tetap menjaga kedamaian. Dengan pengawalan ketat polisi, Muhammad Rizik Sihab keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk dipindahkan ke ruang tahanan Barreskrim Mabes Polri. Rizik yang baru saja dijenguk oleh anak dan menantunya keluar dari dalam rutan dengan mengenakan rompi tahanan. Saat ditanya kabar, Rizik hanya meneriakkan revolusi akhlak sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Kondisi revolusi akhlak, Allahu Akbar. Bismillah. Setibanya di gedung Barreskrim Polri, Rizik Sihab menyampaikan pesan kepada pendukungnya agar tidak membuat kegaduhan dan tetap menjaga perdamaian. Stop kegaduhan, bangun kedamaian. Siap. Saya tetap komitmen revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan 2 berkas perkara pelanggaran protokol kesehatan, yakni di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Bogor, dengan tersangka Muhammad Rizik Sihab sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Kamis siang. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri telah melakukan tahap 1, yaitu penyerahan berkas perkara MRS yang diterima oleh Kasubdit Kamnek Kejaksaan Agung. Jika berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, penyidik Barreskrim akan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Agung. Selain 2 kasus pelanggaran protokol kesehatan, Rizik Sihab juga menjadi tersangka kasus menghalangi penyelidikan swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Komnas HAM terkait kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI di res area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Komnas HAM terkait tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Sedangkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengatakan ada pelanggaran HAM pada tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Namun begitu pelanggaran HAM itu bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM merekomendasikan agar kasus ini dibawa ke pengadilan pidana. Hal itu untuk membuktikan ada atau tidaknya indikasi unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Dan sesudah bertemu lama dengan beliau-beliau bertujuh ini, lalu ngajak saya bicara yang isinya itu berharap dikawal agar seluruh rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM itu ditindaklanjuti. Tidak boleh yang disembunyikan. Menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalmen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu, karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu desain operasi, ada satu perintah yang terstruktur atau komando dan lain-lain, termasuk juga indikator repetisi, perulangan kejadian dan lain-lain. Itu tidak kita temukan, karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan. Dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing.
Vokalis band Noah Nazril Irham alias Ariel menjalani penyuntikan perdana vaksin Sinovac sesaat lagi di Ayus Malang.